rekan kami dari kelompok 7 dan saya Ida Nur Rahmawati dan saya Izzatul Maghfirah yang akan mempresentasikan hasil diskusi kita berdua yang berjudul Studi Al-Quran di Era Kontemporer. Pendahuluan. Studi Al-Quran di era kontemporer mengalami perkembangan pesat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan politik global. Pada masa ini, muncul berbagai tantangan baru yang menuntut pendekatan yang berbeda dalam memahami teks suci ini. Salah satunya perubahan penting dalam studi Al-Quran kontemporer adalah munculnya pendekatan hermeneutika yang berfokus pada konteks historis dan sosial, serta berkembangnya metode tafsir yang kontekstual. Dalam perkembangan ini, di era teknologi digital telah membawa studi Al-Quran ke ruangan yang lebih luas dengan kemajuan teknologi informasi. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai tafsir Al-Quran dan diskusi keislaman secara mudah melalui internet. Hal ini memberi ruangan bagi diskusi dan pertukaran gagasan yang lebih terbuka antara berbagai aliran pemikiran dalam Islam, termasuk bersifat progresif maupun konservatif. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian Al-Quran? 2. Bagaimana metode studi Al-Quran di era kontemporer mempengaruhi pemahaman umat Islam? 3. Bagaimana peran teknologi digital mempengaruhi perkembangan studi Al-Quran di era kontemporer? 4. Apa yang dimaksud dengan pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran di era kontemporer? Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian Al-Quran. 2. Untuk mengetahui metode dalam studi Al-Quran di era kontemporer pemahaman umat Islam. 3. Untuk mengetahui peran teknologi digital mempengaruhi perkembangan studi Al-Quran di era kontemporer. 4. Untuk mengetahui pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran di era kontemporer. Bab 2 Pembahasan. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut pendapat yang paling kuat seperti yang ditemukan Dr. Subhi Al-Soleh seperti bacaan asal kata qoro'a. Tentang pengertian Al-Quran, apakah itu pandangan dari sudut bahasa maupun istilah? Banyak para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Adapun pengertian Al-Quran menurut istilah yang telah disepakati oleh para ulama adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis pada Mushaf yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Yang membacanya dinilai sebagai ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Al-Quran yang mulia menegaskan di beberapa ayat bahwa ia adalah kalam Allah yang maha agung, yakni bahwa ia bersumber dari Allah untuk membuktikan bahwa ia merupakan kalam, firman Allah yang sebenarnya dan bukan asli ciptaan manusia. Al-Quran menentang semua manusia untuk mendatangkan walaupun hanya satu ayat yang serupa dengannya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang tak seorang sanggup mendatangkan atau membuat satu ayat yang serupa. 2. Metode studi Al-Quran di era kontemporer mempengaruhi pemahaman umat Islam. Tafsir Al-Quran adalah salah satu disiplin ilmu yang paling mendalam dan integral dalam studi Islam. Sejak masa awal penyebaran Islam, para ulama telah berusaha memahami, menjelaskan, dan mengontekstualisasikan. Metode ini dianggap memberikan keautentikan dan legitimasi karena langsung merujuk kepada sumber-sumber primer yang dekat dengan waktu pewahyuan. Salah satu metode ulama adalah tafsir bil matsur yang berlandaskan pada riwayat atau tradisi yang berasal dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Metode ini dianggap memberikan keautentikan dan legitimasi hubungan antara manusia dan prinsip-prinsip moral. Dengan mengkaji ayat-ayat dalam konteks tematik, para penafsir dapat memberikan wawasan yang lebih terarah dan aplikatif.
Selain itu, tafsir tahlil adalah metode yang menganalisis teks Al-Quran dan secara rinci. Metode ini memastikan pemahaman yang mendalam tentang struktur linguistik dan makna yang terkandung dalam setiap ayat. Dengan demikian, tafsir tahlil memberikan analisis yang kaya dan detail, membantu umat muslim memahami nuansa dan kedalaman pesan Al-Quran. Dengan memadukan berbagai metode ini, para penafsir dapat mengungkap makna literal dan kontekstual dari teks Al-Quran. 3. Peran teknologi digital mempengaruhi perkembangan studi Al-Quran di era kontemporer. Transformasi Al-Quran merupakan keniscayaan Al-Quran adalah wahyu yang turun kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Pada periode pertama, Al-Quran berupa suara yang didengar dan diucapkan secara lisan. Kemudian beberapa sahabat ada yang menuliskan di pelepah-pelepah kurma, batu, dan lain-lainnya sebagaimana yang pada zaman dulu. Transformasi tahap pertama ini dikenal dengan tahapan penulisan awal Al-Quran. Selanjutnya, tulisan-tulisan Al-Quran tadi dikumpulkan dan dikodifikasi sepeninggal Rasulullah SAW yang diprakarsai oleh Abu Bakar atas usulan dari Umar yang melihat banyaknya hafiz Al-Quran yang meninggal di medan perang, yaitu Hasanuddin. Setelah lemparan-lemparan tadi terkumpul, ia menjadi sebuah mushaf yang disimpan oleh Abu Bakar dan selanjutnya tugas pengodifikasian ini telah diteruskan oleh Utsman. Mushaf Al-Quran dicetak sedemikian rupa yang kemudian dijual belikan sehingga setiap orang bisa memilikinya. Setelah berjalannya waktu, teknologi terus berkembang secara pesat. Mushaf Al-Quran yang tadinya berupa hadfidelet tulis di mushaf-mushaf dan kertas-kertas ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Ada yang berbentuk perangkat, bahkan ada pula yang menjadi pengangkat lunak seperti ponsel pintar berupa yang disignifikasikan. Ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar dan menjaga sakralitas dari Al-Quran itu sendiri. Penelitian tersebut mereka buktikan bahwa kesakralan mushaf Al-Quran akan selalu terjaga ketika ia masih berupa mushaf tertulis, sebab Al-Quran yang berupa mushaf tertulis akan senantiasa diliputi oleh berbagai ritus dan etika yang menunjukkan adanya sikap penghormatan terhadap Al-Quran. Mempelajari qiraat sudah tidak perlu ada mendatangi secara guru memahami Al-Quran. 4. Pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran di era kontemporer. Hermeneutika adalah suatu persoalan yang hangat menjadi bahan diskusi para sarjana muslim akhir-akhir ini, terutama di kalangan kaum modernis. Diskusi ini mengenai boleh atau tidaknya hermeneutika diaplikasikan untuk menafsirkan ayat suci Al-Quran. Dalam diskusi ini, para sarjana muslim terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang setuju dengan penggunaannya sebagai metode penafsir Al-Quran, dan ada juga yang kontra dengan berpendapat tidak setuju jika hermeneutika digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Perbedaan tersebut terjadi karena berangkat dari para ilmuwan barat untuk menafsirkan teks Bible. Atas dasar itulah kemudian kajian hermeneutika di kalangan sarjana muslim seakan-akan tidak pernah berhenti. Perbedaan pendapat di atas masing-masing memiliki argumen yang kuat. Di Indonesia contohnya, sarjana muslim yang paling eksis mengkritis hermeneutika adalah Adian Husaini. Di sisi lain, Quraisy Shihab, salah seorang musafir yang terkenal di Indonesia, mempunyai pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa seorang teori hermeneutika ini dapat digunakan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Urgensi hermeneutika dalam Al-Quran masih diperdebatkan. Masih kontradiksi terhadap ilmu seputar tafsir Al-Quran
sampai sekarang masih terdengar sebagai ilmu pendekatan tafsir dalam kajian keislaman. Di Indonesia, Adian Husaini melawan hermeneutika secara terang-terangan. M. Quraisy Shihab berbeda pendapat bahwa teori dan metode hermeneutika dapat dimanfaatkan dalam memahami pesan Al-Quran. Di Mesir, Hasan Hanafi berpendapat mungkin saja penerapan hermeneutika dalam teks-teks keagamaan. Muhammad Imarah menentang implementasi hermeneutika. Masing-masing yang pro dan kontra membangun argumentasi. Yudi Wahyudi berkata, kelompok asal munculnya hermeneutika bagi kelompok yang menolaknya. Mereka berpendapat dengan mengakui hermeneutika di atas Al-Quran. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Melihat kenyataan di atas, kita bisa mengetahui tentang pembelajaran Al-Quran dengan detail, dan kita juga mengetahui tentang sastra tafsir beserta metode dan hermeneutika. Kita tahu bahwa setiap metode mempunyai efektivitas masing-masing, dan karena Al-Quran merupakan kitab semua bangsa serta semua tingkatan, maka kajian terhadap Al-Quran perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan proporsional. Al-Quran berfungsi sebagai sumber pengetahuan dan petunjuk. Agar fungsi Al-Quran ini detail dan teraplikasi, maka Al-Quran harus dipelajari dan diupayakan penafsirannya. Untuk kebutuhan penafsiran, maksudnya diperlukan adanya keperangkatan dasar yang relevan, yaitu sebuah metode. Jadi, keberadaan sebuah metode dalam penafsiran mutlak diperlukan. Tafsir Al-Quran ditulis dengan metode dan pendekatan yang bervarian. Ini suatu bukti dari kesungguhan para ulama untuk terus berusaha memahami Al-Quran dari berbagai aspek dan kemampuan yang dimiliki. Dan ini belum final, karena usaha untuk lebih menyempurnakan metode dan pendekatan tafsir terus dilakukan hingga sekarang, sehingga perlu disambut dengan cukup setiap upaya untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap Al-Quran. Untuk itu perlu dicari metode alternatif yang kiranya memiliki relevan dengan zaman sekarang dan menyentuh pada realitas kehidupan. Kita semua berkewajiban melihat Al-Quran, dan salah satunya bentuk pemeliharaan adalah memfungsikan dalam kehidupan kontemporer, yakni dengan memberikan interpretasi yang sesuai dengan mengorbankan teks sekaligus tanpa mengorbankan kepribadian budaya bangsa dan perkembangan positifnya. B. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan studi Al-Quran di era kontemporer? 2. Apa perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer? 3. Sebutkan beberapa isu kontemporer yang sering dikaji dalam studi Al-Quran. 4. Apa itu tafsir maqasidi dalam konteks studi Al-Quran kontemporer? 5. Bagaimana teknologi digital mempengaruhi studi Al-Quran di era kontemporer? 6. Siapa tokoh-tokoh penting dalam studi Al-Quran kontemporer? 7. Apa peran hermeneutika dalam studi Al-Quran di era kontemporer? 8. Bagaimana cara Al-Quran menjawab tantangan globalisasi di era kontemporer? 9. Apa peran studi gender dalam tafsir Al-Quran kontemporer? 10. Mengapa penting memahami konteks histori dalam studi Al-Quran kontemporer? Studi Al-Quran di era kontemporer mengacu pada kajian dan interpretasi Al-Quran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan modern, analisis sosial, serta pemahaman teks budaya, politik, dan teknologi saat ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga relevansi Al-Quran dan menjawab berbagai tantangan kehidupan di zaman sekarang. Jawaban nomor 2. Tafsir klasik berfokus pada pendekatan tradisional yang mengandalkan riwayat dari sahabat, tabi'in, dan ulama terdahulu dengan mempertimbangkan aspek bahasa, hukum, dan sejarah pada masa wahyu. Tafsir kontemporer selain memperhatikan hal tersebut juga menggunakan pendekatan modern seperti hermeneutika, analisis sejarah kritis, dan kajian sosiologi untuk menjelaskan relevansi ayat-ayat Al-Quran pada konteks zaman sekarang.
3. Beberapa isu kontemporer yang sering dikaji dalam studi Al-Quran meliputi hak asasi manusia, kesetaraan gender, ekologi dan lingkungan hidup, demokrasi, terorisme, globalisasi, serta isu-isu sosial ekonomi. 4. Tafsir Maqasidi adalah pendekatan dalam tafsir Al-Quran yang berfokus pada tujuan dan maksud syariat atau maqasid asy-syariah. Tafsir ini berupaya untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dengan memperhatikan tujuan umum dari ajaran Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia sehingga relevan dengan kebutuhan zaman kontemporer. 5. Teknologi digital mempengaruhi studi Al-Quran dengan menyediakan akses yang lebih mudah ke berbagai tafsir dan literatur terkait. Aplikasi Al-Quran, tafsir online, dan platform digital lainnya memungkinkan lebih banyak orang untuk mempelajari Al-Quran secara mendalam. Selain itu, teknologi juga memfasilitasi penyebaran pemikiran dan diskusi ilmiah tentang Al-Quran melalui media sosial dan forum-forum daring. Jawaban nomor 6. Beberapa tokoh penting dalam studi Al-Quran kontemporer antara lain Fazlur Rahman, Muhammad Al-Arqaun, Aminah Wadud, Nasan Hamid Abu Zaidi, dan Abdullah Said. Mereka menggunakan berbagai pendekatan kritis untuk memahami Al-Quran dalam konteks modern. 7. Hermeneutika dalam studi Al-Quran digunakan sebagai metode interpretasi yang menekankan pada pemahaman konteks historis dan budaya di balik teks. Hermeneutika membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mendalam, tidak hanya melalui teks itu sendiri, tetapi juga melalui latar belakang sosiohistoris serta relevansi dalam konteks saat ini. Melalui latar belakang sosiohistoris serta relevan dalam 8. Al-Quran menjawab tantangan globalisasi dengan mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, persaudaraan, toleransi, dan perdamaian. Kajian kontemporer menyoroti pentingnya nilai-nilai tersebut dalam menjaga keseimbangan di tengah interaksi budaya dan ekonomi global yang kompleks. Islam menekankan pentingnya menghargai perbedaan sambil tetap berpegang pada nilai-nilai dasar agama. 9. Studi gender dalam tafsir Al-Quran kontemporer berusaha menyoroti isu-isu terkait peran dan hak perempuan dalam masyarakat. Kajian ini mencoba untuk memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan gender bisa ditafsirkan dalam konteks yang lebih adil dan setara, sejalan dengan perkembangan kesadaran akan hak-hak perempuan di era modern. 10. Memahami konteks historis sangat penting dalam studi Al-Quran kontemporer karena banyak ayat Al-Quran yang diturunkan untuk menjawab masalah spesifik pada masa wahyu. Dengan memahami konteks sejarah tersebut, kita dapat menangkap esensi pesan yang disampaikan oleh Al-Quran dan menerapkannya secara relevan dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Cukup sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada salah kata dan ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.